Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabiy Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadin kulli ma'lumin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapaknya di dalam aja bapaknya agak sini ya. Biar di belakang nanti bisa kesempatan. Yuk masuk. Ayo masuk sini. Ini aku mati kok. Yang dua apa ini kita perlu? Apa ini? Main Indonesia. Bapaknya masuk jangan di jalan. Mbak. Ini masuk. 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 Mbak ini. Longgar depan longgar. Sini sebelah sini Pak. Ini Pak foto geser. Ibu-ibu foto geser. Wah ganteng ya. Macam ngomongin penuh. Ya masuknya nih. Terus begini. Jalan mana Joko? Ke belakang Mbak. Di belakang masih banyak soalnya. Oh, gitu. Sini rekor. Atau sini tak panggung sini. Gas. Ala adina wa ala kulli nabiyyin sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa kembali hadir bertemu dengan mbak-mbak, ibu-ibu, juga nenek-nenek. Saya mohon maaf, sudah lama saya tidak mengunjungi tempat kita ini, tapi yakinlah tidak mengurangi rasa cinta saya. Karena cinta itu bukan soal kehadiran, tapi soal perasaan. Seru. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya cintai, berbuat kesalahan itu adalah kekurangan manusia. Namun belajar dari kesalahan adalah kelebihan manusia. Salah itu kekurangan, mau belajar dari kesalahan adalah kelebihan. Karena segala sesuatu itu pasti ada kurangnya dan pasti ada lebihnya. Di saat kita berada di posisi kurang, yakinlah besok akan ada lebihnya. Di saat kita ada posisi lebih, sadarlah besok pasti akan ada kurang.
Maka itulah alasan kita tidak boleh pernah berhenti belajar. Kalau dalam bahasa agamanya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur. Karena pada dasarnya orang semakin belajar itu tidak semakin tambah pinter, tapi semakin bodoh. Karena kalau dia belajar semakin mengetahui kekurangan-kekurangannya. Saya banyak belajar dari semua peristiwa, termasuk peristiwa yang Anda semua tahu soal sesuatu yang sangat viral. Maka nama Abah hari diganti bukan Gus Miftah tapi Gus Miftah. Apakah kemudian kita harus menyerah dengan keadaan ini? Tadi saya sampaikan di kafe, pohon yang ditebas tidak memikirkan cara membalas, tapi memikirkan cara bertunas. Jangan fokus kepada omongan orang, tapi fokuslah bagaimana kita berkembang. Mungkin pelajaran jenengan satu, di saat hari ini mungkin Anda kerja banyak saingan, banyak kompetitor di room karaoke, tamumu direbut karo wong, kamu dibully sama yang lain, kamu kemudian bisa dapat pelajaran. Aku sing bully mung wong siji, lah abah kae sing bully wong sak Indonesia. Jadi lah awakmu saya kan main curhat sama abah, aku disengiti karo kancaku, kuwi wong siji yo. Lah aku sak Indonesia Raya. Merdeka. Di salah satu postingan abah terakhir pas pengajian Ahad Pahit, Anda tahu berapa yang komentar? 632.000. Miftah anjing, Miftah bajingan, kaki 4 keluar semua. Apakah saya marah? Oh tidak. Karena saya memahami yang perlu kita pikirkan adalah bukan bagaimana kita membalas, tapi bagaimana cara kita bertunas. Kenapa saya punya pemahaman seperti itu? Karena dunia itu seperti catur. Jika Anda tidak bisa bermain, maka Anda yang akan dipermainkan. Maka kenapa Allah mengatakan innamal hayatid dunya laibun wa lahun. Ini permainan. Permainan. Nggak boleh berkecil hati, santai saja. Santai saja. Saya ditanya sama istri, hikmahnya kira-kira apa ya, Pak? Kamu tahu? Pak Son Haji itu hari ini mendapatkan rezeki dari Allah berapa? 2,5 miliar uang cash loh. Dapat rumah, dapat mobil, dapat motor 3 atau 1, umroh 5 orang, anaknya dapat beasiswa. Saya bilang sama istri, satu kalimat goblok itu bisa ngasih rezeki orang 2,5 miliar. Sekarang kalimat-kalimat lebih parah dari itu ditujukan jutaan orang kepada saya. Kira-kira apa yang akan saya dapatkan? Kalau Pak Sonaji dapat 2,5 miliar, insya Allah apa akan dapat triliunan. Itu namanya mindset, pola pikir. Jadi jika kamu merasa kehilangan segalanya, ingatlah pohon kehilangan daunnya setiap tahun, namun mereka tetap berdiri tegak dan menunggu hari-hari yang lebih baik yang akan datang. Gak mungkin semua hari jelek itu, gak mungkin. Saya mau tanya, pernah gak sebulan penuh kamu damai sekali gak dapat tamu? Gak mungkin. Yo, ono tamu, kadang-kadang orang, bener gak? Ono tamu sing lomo, ono tamu sing pelit, ono tamu sing kayak ganteng wangi, beneran duwe duit. Ada tamu sing abape mambu, ora tau adus, duitnya malah oke. Ayo kira-kira kamu pilih mana? Tamumu ganteng ora duwe duit, utawa tamumu elek tapi duwe duit? Ora urusan karo ambune abahmu, luwih nyeneng kayak ambune dokumu duitmu. Ya. Yes, makanya biasa-biasa saja.
disikapinya juga biasa-biasa saja. Nah, saya selalu menyampaikan begini, manusia itu terlahir bukan kok putih tanpa celah. Memang awalnya yulatu ala fitrah, dia lahir dalam keadaan suci. Karena dia suci, maka berpotensi kotor. Contoh, kira-kira baju hitam sama baju putih itu kalau potensi kotor lebih cepat putih apa hitam? Putih. Baju putih begitu kena noda satu langsung kelihatan. Baju hitam nggak akan kelihatan. Makanya kenapa ini banyak yang seneng pakai dress code hitam, karena bisa jadi seminggu nggak dicuci. Tadi malam dipakai, sekarang dipakai lagi. Kurang dikumbah blas. Sisi yang membedakan dari setiap kesalahan yang manusia perbuat adalah tanggung jawab. Dan saya bertanggung jawab. Dengan kalau toh itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, saya tanggung jawab. Buktinya apa? Saya datang minta maaf. Makanya kenapa Pak Bas bikin lagu judulnya Satria. Saya minta maaf. Bahkan saya bilang di pondok, Pak Son, namamu siapa? Son Haji. Kamu tak berangkatkan umroh, pulang umroh namamu diganti siapa? Haji Son. Ya kan sebenarnya jadi Haji Son. Kamu kemarin aku bilang begitu, rasanya gimana? Ya saya biasa-biasa aja. Sudah, anggap saja itu perbuatan dosa saya sama kamu. Saya nggak mau ini akan menjadi hisab saya besok di hari kiamat. Tolong balas kalimat yang sama ke Abah. Itu namanya kisos. Kisos itu begini. Kok aku ngeplak Pak Bas nganggo tisu, Pak Bas boleh ngeplak saya juga pakai tisu. Asalkan keplakannya sama, tempatnya sama, tekanannya sama. Itu boleh. Plok balas plok itu. Ya nggak boleh plok balas gajul, itu nggak boleh. Kok aku diomong kalimat yang sama itu balas boleh. Matamu, kamu juga matamu boleh. Itu namanya kisos. Saya minta Pak Son Haji membalas kalimat yang sama. Kemarin saya bilang kamu goblok, kamu sekarang balas saya goblok. Saya nggak berani Pak, kudu mau balas. Nabi itu ketika mau meninggal, dia minta siapapun yang pernah disakiti oleh Nabi dibalas, dicambuk. Sampai akhirnya itu diprank Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badannya dibuka, ternyata nggak dicambuk, cuma dirangkul dan dipeluk oleh yang bersangkutan. Masya Allah. Saya ngomong kamu goblok, sekarang balas apa goblok? Ya Pak, Gus minta goblok, urusan saya selesai. Impas, goblok dibalas goblok. Tapi lah bulan kosong nggak boleh. Ada orang marah-marah sama kamu, kamu cukup balas ini sohimun, sorry aku sedang berpuasa. Kok itu pelak, wah, jangan dibalas. Ini sohimun, sorry saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Bar maghrib. Gua sih, pada diajar menang. Nah, disitulah kemudian saya belajar ilmu yang namanya tawadhu. Tawadhu itu artinya apa? Rendah hati. Tawadhu idza manilta linna siri'atan. Tawadhu itu kelihatannya rendah tapi tinggi. Maka saya bilang, satu-satunya makhluk yang tidak punya ilmu tawadhu itu cuma satu. Siapa? Iblis. Iblis tidak punya ilmu tawadhu. Ingat, hampir seluruh ilmu yang ada di langit dan di bumi itu mampu dikuasai oleh iblis. Iblis itu semuanya bisa. Semuanya bisa. Apakah iblis itu beriman kepada Allah? Beriman, cuma dia tidak taat. Hampir semua ilmu yang ada di langit dan di bumi itu dikuasai oleh iblis. Tapi ada satu ilmu yang tak mampu dikuasai oleh iblis. Jangankan kok menguasai, untuk mempelajarinya pun iblis itu tidak mampu. Apa itu? Tawadhu. Apa itu tawadhu? Ilmu rendah hati. Apakah orang yang rendah hati itu derajatnya rendah? Oh tidak. Maka dulu apa pernah bilang, rendahkanlah dirimu sampai orang tidak bisa merendahkan. Itu namanya rendah hati. Maka kemudian atas peristiwa yang terjadi, saya tidak kemudian harus terpuruk, tapi mengambil pelajaran dari peristiwa itu yang terjadi. Saya di Singapura 8 hari istirahat di sana, ketemu bapak-bapak. Saya udah pakai masker, pakai topi,
saya tutupi rapi, saya nggak mau ketemu orang Indonesia. Pokoknya pikirannya itu, wah, neko-neko itu, pokoknya saya nggak mau ketemu orang. Dipeluk dari belakang, Gus Miftah harus semangat. Kami orang-orang kecil bersama Gus Miftah, karena kami tahu ini bukan persoalan es teh, tapi ini persoalan politik. Orangnya malah ngasih es teh sama saya. Saya jawab, sorry, saya tidak minum es teh, aku trauma. Di sebagai pembukaan bahwa kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Pertemuan ini atas izin Allah, perpisahan itu juga atas izin Allah. Apakah kemudian tamu yang datang ke Sarkem itu tidak atas izin Allah? Jelas, kalau nggak diizini Allah, mereka juga nggak akan datang. Allah mampu nggak kira-kira malam ini Sarkem tak buat satu pun tidak ada tamu? Kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak. Tapi juga bisa nggak Allah mengatakan malam ini Sarkem tak gawe tamu sing oke, sholat, check in, check out, check in. Kok seru-seru di ngomong ya seru-seru? Astagfirullah. Kok seru-seru barang ini? Semuanya atas izin Allah. Bahkan satu daun pun yang jatuh dari pohon itu juga atas izin Allah. Nah, bagaimana kemudian kita menyadari kesalahan itu? Ada kalimat bagus, Pak Dian, kita ngaji. Ada kalimat makalah dari Hasan Al-Basri. Ini ulama besar. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat istighfar, tapi dia masih mengulangi perbuatan dosanya lagi. Jadi dosa maksiat. Dosa nih, oh kok bukan dosa maksiat. Maksiat tobat. Jadi maksiatnya yo terus, tapi tobatnya yo terus. Pernah nggak Anda punya perasaan, wah, jangan aku isin aku, wis maksiat kok tobat, besok maksiat meneh, besok tobat meneh, lamun aku maksiat gue rasa tobat. Pernah nggak punya pikiran seperti itu? Rata-rata ada. Kenapa? Karena merasa malu. Justru itu adalah perbuatan yang salah. Maka kemudian dikatakan apa? Summa yastaghfiru summa ya'udu. Ada orang yang bertanya begini, orang yang berbuat dosa dia beristighfar, tapi kemudian dia mengulangi perbuatan dosanya itu lagi. Jadi istighfar kemudian balik meneh, istighfar balik meneh. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nggak usah nunjuk, ya semuanya. Aku juga nunjuk diri sendiri. Nah, faqala, ini menarik. Faqala ala yastahyi ahaduna min rabbi wa yastaghfiru min dunihi summa ya'udu. Tidakkah salah seorang di antara kalian, di antara kita, malu dengan Tuhannya? Dia meminta ampun dari dosa-dosanya, kemudian dia kembali lagi melakukan dosa-dosa tersebut. Astagfirullahaladzim, besok maksiat meneh, bengi astagfirullahaladzim, mulai subuh bengi kerja meneh, mulai subuh istighfar meneh, bengi ngerum meneh. Pokoknya sholat ngerum. Suwe-suwe sholatnya di dalam ngerum. Ana randuk ning rong karaoke tamumu sholat ngono apa? Kuwi ono apik lho. Mamane baru ngerum. Lah ya sih, apa? Saya belum bisa. Silakan lanjutnya karaoke-nya. Saya sholat bisa dulu ya. Sing tamune sholat Allahu Akbar. LCD nyanyi waktuku kecil.
begitu kamu takutnya sini darder gitu. Apa meneh? Ya Allah. Jadi ini berulang-ulang. Yastaghfiru min dunubihi summa ya'udu. Istighfar diulangi lagi, minta maaf, berbuat salah lagi. Udah dipikir ini, suami istri kan memang isinya cuma gitu, minta maaf, berbuat dosa lagi. Ya, coba siklus suami istri itu isinya apa? Damai berantem, damai berantem, damai berantem. Soal Sophie nggak rebukan sama suaminya berantem. Makanya saya bilang kalau ada istri belanja Shopee tanpa izin suami, maka mayatnya akan diangkat sama JNE. Si cepat. Besok matinya nggak diantar ke kuburan tapi di COD. Lalamov. Summa yastaghfiru min dunubi summa ya'udu. Nah, itu terusannya. Apakah boleh kita seperti itu? Terus istighfar kok baleni meneh. Yang agak susah itu adalah maksiatnya ini terus, tapi kadang-kadang kita mau tobatnya itu berat karena merasa malu karo Allah. Aku jadi wisin loh ini. Aku mau bengi bar mabuk, saya ini suara aku bengi mabuk meneh. Mau mulai tobat meneh. Nanti suwe-suwe tepati karo astagfirullahaladzim. Nah, ini yang menarik. Coba dengerin ya. Wadah syaitan ini membahas soal kemenangan setan. Dalam keadaan apa setan itu menang? Wadah syaitan lau dhafara minkum bihada fala tamullu minal istighfar. Jadi begini, jika setan menang darimu atas perilaku ini, jadi selalu mengulang dosa, maka kamu jangan bosan beristighfar. Jadi kalau kamu berbuat dosa tapi kamu bosan beristighfar, mandek anggere tobat, disitulah setan menang. Allah. Tapi ketika kamu berbuat dosa, tetap kamu tindak lanjuti dengan permohonan maafmu kepada Allah, disitulah setan kalah. Pertanyaannya, gue pengen jadi bolone setan apa bolone Gusti Allah? Lah pengen jadi bolone malaikat, begitu tuh tidak dosa langsung istighfar, tobat. Soal nanti berbuat dosa lagi, ya tobat lagi. Sama halnya dengan baju yang kotor itu dicuci, bukan dibuang. Ayo, lakukan di baju lah kotor, dicuci apa dibuang? Lah awakmu berbuat dosa, kowe di ngapura apa dipateni? Di ngapura. Makanya bapak saya itu lucu deh, nangis kan. Saya itu nangis ya bapak, saya itu nangis terus di Lampung. Nopo bapak nangis terus itu nopo? Menonton TV, sini awakmu kok. Metro TV awakmu, Kompas TV awakmu, TV One awakmu, ya gampang pak. Ampun nonton TV. Caranya TV ini memang pateni. TV ini mesti pateni, tapi tonggo malah moro cerita. Yo tonggone pateni. Ya Allah. Gue serang nonton TV malah tonggone cerita. Jadi saya kemarin ketemu beberapa intelijen di Jakarta itu belum pernah ada peristiwa itu semua TV muat besar-besaran, semua media masif terstruktur, trending topik 4 hari 4 malam berturut-turut di itu gak pernah ada. Lisa Blackpink loh ke Indonesia trending cuma 2 jam toh. Kan berarti aku lebih seksi daripada Lisa Blackpink. Gak pernah ada. Saya nanya sama teman-teman, ini kok bisa seperti ini? Saya gak ngerti Gus. Ini kalau peristiwa lain itu mau banjir, itu pakai gerimis dulu, pakai petir, hujan lebat baru banjir. Kalau ini langsung tsunami. Tsunami plus gempa bumi, plus angin puting beliung, plus tanah longsor. Untungnya abangnya hati ini kuat.
Lah Toyota saya itu terus bunuh diri. Bunda itu HP-nya kan nggak bisa dihubungi karena memang Bunda nggak buka HP. Karena begitu dibuka hari pertama saja itu WA yang masuk 3.000 WA. Asisten Abah 4 itu Mas Pulung, Mas Andre, Mas Aris, Kang Mustafa itu semua HP-nya jebol. Nggak bisa dibuka sudah, ngeheng karena saking banyaknya. Mereka mesti bisu-bisu, terus ngomong alat kelamin lah. Mbak Sarah macam nggak pernah ngomong alat kelamin, karena nggak perlu diomongkan, cukup dipraktekkan. Apalagi dirasakan. Pinter. Kamu ngomong goblok-goblok viral meneh. Pinter. Ya bocah-bocah iki lucu ya. Ngerti di goblok ya Abah Sugih, kok kula diwiwi mawon turun. Soalnya apa? Kenapa kok kita nggak boleh berhenti untuk itu? Ini jawabannya ini. Ya ibadi, dalam hadis riwayat Muslim. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kerennya Allah itu ya. Kerennya Allah itu begini. Allah itu kalau panggil para pendosa itu selalu menggunakan kalimat ya ibadi, hai hamba-hambaku. Allah itu memanggil para pencopet, tidak mengatakan wahai para pencopet. Allah manggil para penjudi, wahai para penjudi. Enggak. Allah manggil para pezina, enggak pernah wahai para penjual kroto. Enggak. Sama sekali. Mbak tanya, kok kroto itu apa toh? Pakan murai. Kroto itu pakan manuk, pakan burung. Mana apaan? Mbak Sarkem tolong diajari Mbak ini. Makanannya burung itu adalah kroto. Kroto itu makanan burung. Burungnya siapa? Burungnya Pak Bas. Mana baru paham gitu. Udah saya ulangi ya. Allah memanggil pencuri, tidak mengatakan wahai para pencuri. Kalau mana sih itu sobat kemana ngomongnya? Wahai para maling, wahai para perampok, wahai para pezina, enggak. Tetapi semuanya Allah menggunakan kalimat ya ibadi. Itu pengen menunjukkan apa? Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Masya Allah. Tak ulangi, Romono. Dosa kita banyak. Allah itu pengen dekat dengan kita. Makanya kamu jangan menjauh. Saya kemarin tanya begini. Bagaimana menyikap? Kita tuh nggak boleh hasut, nggak boleh benci, nggak boleh marah dengan teman kita yang mendapatkan nikmat. Logikanya bagaimana? Logikanya begini. Kok Anda punya tetangga dapat nikmat, kamu senang? Ya? Kamu senang? Allah ini bahagia. Allah seolah ingin mengatakan begini. Yang saya kasih tetangganya saja dia senang, apalagi kalau dia tak kasih sendiri. Ayo, paham nggak? Ini ya, lah tonggomu kancamu laris, gue aja susah, seneng kok. Allah kan mengatakan begini, sing payu koncone wae bocah iki seneng, apa mana dheke payu. Yang tak bikin kaya orang lain saja dia senang, apalagi kalau dia saya buat kaya sendiri. Tapi kalau ada orang lain kaya, kamu hasut, kamu marah, Allah tidak pernah memberikan kekayaan itu pada kamu. Kenapa? Yang kaya orang lain saja dia sudah sombong dengan marah-marah, apalagi kalau dia kaya sendiri. Makanya kenapa orang yang dihasut itu justru lebih bahagia hidupnya, tambah senang. Sudah berbagai cara bagaimana pengen menjatuhkan dan membunuh karakter apa. Apakah kemudian apa tambah susah? Enggak. Tambah langsing. Oh iya. Tahun 2024 Abah alhamdulillah tanpa harus war yang kita umrohkan 30 orang, bangun 2 masjid. Sekarang setiap malam minggu baik pengajian kita undi umroh, kemarin 3.
banyak orang hasud, Allah akan mengatakan, yo jatahmu tak tambah. Orang yang hasud itu nggak mungkin aku kasih. Dia nggak punya saja sudah hatinya seperti itu, apalagi kalau punya. Makanya kalau ada orang seneng, kowe melu seneng. Betul. Kok kancamu ditip 500.000, kamu cuma 100.000. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Semua itu ada ukuran dan takaran masing-masing. Ada sekian banyak rekayasa untuk menjatuhkan dan membunuh karakter saya. Ya sudah. Wong semuanya juga berasal dari Allah. Makanya bagi orang yang berdosa banyak salah. Bahkan dikatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Pokoknya awan yo maksiat, bengi yo maksiat. Sapi-api awake dhewe 24 jam istiqomah api, terus kira-kira bisa apa enggak? Enggak. Sekarang kalau mau hitung-hitungan 24 jam itu kira-kira lebih banyak amal baiknya apa jeleknya? Kalau saya ngitung setahun yang tadi bodoh apa suka 24 jam saja. Ya, Arab turu maksiat. Bahkan banyak orang nggak bisa tidur kalau belum maksiat. Aku orang mabuk rung iso turu. Ngurus kelebon topi miring, enggak sih baru miring. Jangan sing jublu-jublu, arep turu kudune sih aku malah maksiat. Arep turu tangane nang ndi? Oh hei, kamu juga ya hei. Bangun tidur, seharusnya langsung berangkat ke kamar mandi wudhu. Yang kita pegang apa? HP. Ayo. Mulai dulu HP. HP turu, rasa turu mata nih, nggak scroll HP. Komentar sing enak. Lagi apa penggemar gua? Ngintil loh. Mulai TikTok melu komentar. Saya tuh belas gak pernah komentar di apapun. Cukup lang like sekali dua kali masih pernah lah. Kayak kemarin di Gunung Kidul itu, ini mau tahu merekam nih. Tunanetra 25 tahun ada, gak punya keluarga. Orang Panggang Gunung Kidul, baru saya cari kemarin ketemu alamat. Masya Allah. Jadi berangkat dari rumah itu pakai tongkat sampai dia hafal buka pintu bagaimana, kemudian nyeklek soalnya gimana. Itu 25 tahun. Saya lihat postingan itu orang makannya cuma pakai garam. Saya kemarin dilihat itu pasti Mekah. Saya langsung kontak bocah saya si Yuda, yuk dicari, kasih sembako dulu. Kalau beliau berkenan kita umroh. Saya itu juara nih, komentar apa mas? Coba kira-kira awakmu kalau komentar, apalagi membuli, apalagi ikut mencaci, ikut menghujat, itu malah memberatkan hisab Allah. Kamu itu nggak usah nulis kejelekanmu, malaikat wis komplit, malah mau tambahi data dan bukti dari kamu sendiri. Padahal kalau di kepolisian itu syarat kasus dinaikkan itu kan ada 2 alat bukti. Kamu malah membuat bukti sendiri. Ada orang nggak ngerti beritanya seperti apa, kamu ikut menghujat, ikut membuli, ikut mencaci maki. Kira-kira jejak digital itu akan menjadi barang bukti di akhirat apa enggak? Ya. Malah mungkin besok malaikat tuh udah, hari ini malaikat tuh udah nggak punya catatan amal manusia lagi. Udah nggak punya catatan lagi. Begitu kita dihisab, malaikat datang. Bangga sih udah aku bakal dihisab terus taruh di catatan. Begitu malaikat datang, buka HP-mu, terus ada semua di situ. Rampung. Iki menggunjing, memfitnah, meribet rondo. Yes. Tahu sulung. Malah orang sih ngomong, aku ora masalah jenengku rusak ngene tangga. Aku ora masalah jenengku rusak ngene kanca. Sing penting jenengku apik ning BI checking. Kula berarti mau utang.
Sama dong, kamu tuh dengan tamu yang datang ke sini karaoke dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan sampai menimbulkan dosa. Dosamu cukup itu saja, orang usah ngelarang dan sebagainya. Lah kamu lucu kok karaoke kalau tamu nih nomor telepon sama bojone, kono diangkat. Kamu apa yuk? Kono diangkat, kono ngambek. Dicekap, "Mah iya." Oh ya tapi kok Ya melu. lah wong ana tamu telepon bojone ngangkat kok awakmu nesu gitu. Ya hai bojone to. Kamu kan cuma hak guna bukan hak pakai. Bukan hak milik. Kan ya HGB bukan SHM. Ya. Dan tamu tuh yang datang hanya sebatas STR kan nggak ada BPKB. Kan ya. Kan pakai SIM kamu itu surat izin menyanyi, bukan surat izin mengeloni ya gitu. Coba orang yang berbuat dosa siang dan malam bilaili wan nahar, kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Allah akan mengampuni dosamu semuanya, amin. Amin. Nah, jadi kalau amin ini telat gitu. Pinter. Dan aku akan mengampuni dosamu semuanya. Amin. Malaikatnya selungo. Pinter. Maka kemudian dikatakan apa terakhirnya hadis riwayat Muslim ini, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadamu, niscaya aku akan mengampuni kalian. Amin Allahumma. Amin. Ngomong tuh malah ngoco ya itu. Ngomong. Orderan masuk kilo kan. Bono sing order ngene dhewe. Cuma karena bojone wani lagi. Coba, ini quote-nya apa malam ini kamu ingat? Perlakukanlah orang yang melakukan maksiat seperti engkau menginginkan Allah memperlakukan dirimu ketika engkau sedang melakukan maksiat. Saya ulangi. Mesti FYP. Perlakukanlah orang yang melakukan maksiat seperti engkau menginginkan agar Allah memperlakukan dirimu ketika engkau sedang melakukan maksiat. Kita tuh kadang-kadang aneh. Kalau kita bermaksiat sama Allah kita minta diampuni, tapi kalau ada orang lain bermaksiat kita tidak bisa mengerti. Ya enggak? Lucu lagi begini, kalau kita itu kita berbuat salah, kita meyakini Allah itu Maha Pengampun, tapi kalau ada orang lain berbuat salah, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pengadab. Kejam banget kita ini. Ingat ya? Kalau kita berbuat dosa, kita yakin Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau ada orang lain berbuat dosa, kita yakin bahwa Allah itu Maha Pemarah. Dosa murah bakal diampuni. Begitu kita berbuat salah, yakin Allah itu ngampuni aku. Mutusin dewe itu loh. Kalau kamu berdoa, kamu yakin bahwa Allah itu Maha mendengar. Tapi kalau kita berbuat maksiat, kita lupa bahwa Allah itu Maha melihat. Kalau kita ngomong, yakin Allah itu ngomong. Tapi kita maksiat, Allah nggak ngerti kok. Itu piye? Awiban mengikuti. Maka ketika kita punya masalah, kembalikan sama Allah. Ingat, tidak akan bisa memahamimu kecuali dua orang. Satu, orang yang pernah merasakan keadaan yang sama sepertimu. Yang kedua adalah orang yang sangat-sangat mencintaimu. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, walaupun di dunia medsos banyak orang menghujat dan membuli saya, tapi faktanya Anda hadir karena rasa cintanya kepada saya. Alhamdulillah. Yuk, tanya jawab. Yang lain tak kasih waktu seperti biasa. Terutama kan warga Asyarqamiyah. Tadi di kafe ada yang nanya lucu. Tadi tanya lucu begini di kafe. Bas, saya mau tanya apa? Saya tuh kira-kira perlu beruya apa enggak? Saya emangnya kenapa? Tiap malam setelah saya dari kafe mabuk, itu kalau ngimpi itu ngimpi.
Itu mesti FYP tadi, yakin dia. Enak. Terus begitu saya bangun ternyata nggak ada pasangan mimiknya. Apakah itu setan? Saya ngomong bang takut. Astagfirullah. Mikir kamu wik. Ayo bawain tanya, silakan. Tak kasih hadiah. Apa nih? Nggak ada. Alhamdulillah. Baik depan matanya ini. Oh kamu coba coba ini. Ini pakai mic, yang keringanan. Kan kamu biasa pegang mic kan? Coba caranya pegang mic gimana? Caranya pegang mic bagaimana? Caranya pegang mic itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Mbak siapa? Saya Gina dari Banten. Oh Gina. Eta Gina. 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 Tapi pertanyaannya di luar itu ya? Pakai mic ngomong. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya di luar tema. Gak apa-apa. Pertanyaan di luar tema asalkan dari dalam hatimu. Ya, menurut pandangan Islam, perempuan yang bagaimana atau seperti apa yang disebut dengan madrasatul ula atau madrasah pertama bagi generasi atau anaknya? Kamu di sini udah lama? Belum. Berapa lama? 20 tahun? Ya. Kurang lebihnya 9 Anak-anakmu di mana? Di rumah. Di rumah. Ini pertanyaannya bagus banget. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Ini ilmu parenting. Ilmu parenting. Saya selalu mengatakan begini. Ketika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu hanya mendidik seseorang saja. Tapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Aku lah ngajari wong lanang, ilmunya mungkin hanya bermanfaat bagi dia. Tapi ketika saya mendidik perempuan, akan bermanfaat untuk satu generasi, termasuk anak dan cucunya. Itulah hebatnya perempuan. Makanya kenapa dikatakan perempuan itu madrasah. Kenapa dikatakan madrasah? Berarti tumbuh berkembangnya anak ini tergantung pola didik orang tuanya. Bahkan agama mengajarkan ketika usia 4 bulan, malaikat datang memberikan fanafakha fihi ruh, malaikat meniupkan ruh ke dalamnya, kepadanya. Kenapa ada budaya kemudian kita mapati, kondungati? Karena saat usia 120 hari itu malaikat datang membawa ruh dengan harapan ruh yang masuk ini adalah ruh yang baik. Ngaruh, mau tunggu, ngaruh. Saya mau tanya, orang mati itu yang mati jasadnya apa ruhnya? Jasad. Yang didoakan tahlilan dikirimi Fatihah itu jasadnya apa ruhnya? Maka ketika masuk ditungani. Lah, ikhtiar laki-laki itu cuma doa dari luar. Ikhtiar perempuan apa? Dari hamil pertama anak sudah dididik dengan bacaan doanya, dengan Qur'annya, dengan sholawatnya. Makanya kenapa istri hamil itu harus dimuliakan dalam Islam? Nggak boleh kemudian disakiti. Karena psikologis ibu itu berpengaruh kepada psikologis anak. Bahkan ketika nyusoni anak, ternyata air susu itu dingin atau panas tergantung psikologi ibunya. Kalau ibunya diajak berdebat terus sama suaminya dimarahin, nggak dimuliakan, nggak dikasih kejaran macam-macam, kira-kira air susu itu panas apa dingin? Panas. Makanya anaknya emosian. Makanya wahai para suami, tanggung jawab. Orang ngomong kata kita tinggal ngotot. Gelem gawe lah gelem. Semua mau nitip. Angge orang-orang. Apa angge orang-orang? Apa gue? Orang kalau gawe melu. Apalah bahasa apa kemarin di pondok? Gue coba-coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Gue coba-coba melemar gadis, gadis ku lamar, emaknya ku dapat. Nah itu artinya apa dok? Itu kewajiban sebagai seorang ibu bagaimana dia memberikan pendidikan dan edukasi kepada anak.
Makanya ya awak-awakku sing duwe anak ning omahku sing mau titip ning mbah-mbahe, ya aku tanggung jawab. Banyak yang kerja di Sarkem itu awalnya niat pengen membahagiakan orang tua dan anaknya, tapi begitu dapat uang malah kadang-kadang lupa anak dan keluarganya. Mau orang awalnya coba-coba lah kok enak, nyoba lagi kok tambah enak, betah. Jadi Mbak Gina anaknya di rumah tetap diopeni, tetap kirimi duit, mbak kirimi duit untuk susu anaknya. Oh iya cuma lah di sini akhirnya apa ya lawas betah jadi terlena, jangan tergina ya terlena. Itu Mbak Lena ya, kok Mbak Lena, Mbak Som? Iya, jangan terlena. Wah kamu ganteng kayak Sudi, Mbak Gina udah kamu keluar dari Sarkem tak openi. Iya. Banyak gak tamu-tamu yang menjanjikan seperti itu? Masa sesaat kamu tinggal di Sarkem sudah kamu tak openi? Tapi kontraknya 3 bulan. Baru 3 bulan minggat. Ada apa yang seperti itu? Akhirnya itu gini-gini kembali ke Sarkem lagi. Ngopo? Aku di PHP. Aku ira di PHP mergo pinter mungguwi kok. Aku mau bodoh mula masalah kok pinter mungguwi. Ingat tuh, ora ono wong ngene jujur kaya ora mungkin. Wong tamu bosen siji golek liyane. Wong tuwa Dik, aku seneng nang hidup semati karo malah modal. 3 bulan yo ganti meneh kok. Makan yo cinta. Codot dilawan. Pokoknya wanita itu hanya butuh 3 perawatan agar tetap cantik dan awet muda. Skincare, suami care, dan rekening care. Tidak kayak sama nih, 300.000. Iya lumayan. Gina. Ya, Gina. Halo. Aduh, mana yang lagi main? Sebenarnya. Lumayan banget tuh. Ya. Ada lagi? Jadi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda di sini. Nah. Di saya kiri. Itu yang hijau itu mau apa tuh? Ya hijau begini lah. Dan udah saya duduk nih. Mau begini oh. Ya. Pojok Anda kan itu. Ya. Namanya siapa? Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mbak? Namanya Bunga. Bunga. Mbak. Panggil saja Bunga. Saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Tapi tadi sesuai kayak tadi di luar topik yang sudah ada, di luar topik yang dibahas. Kan zaman sekarang itu banyak sekali wanita yang bisa dibilang wanita karir. Nah, menurut pandangannya jenengan, ada batasan tertentu tidak dalam Islam sebagai wanita yang apalagi dia wanita karir di baik di bidang bisnis ataupun sosial. Begitu pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Kalau kamu di sini bisnis apa sosial? Bisnis. Oh bisnis, lah sosial, ayo mangkat. Giat sosial. Giat sosial. Mbak Bunga bagus. Jadi Nabi itu pernah ditanya perihal pembagian tugas antara Sayyidina Ali dengan istrinya Siti Fatimah. Apa tugasnya Sayyidina Ali dan apa tugasnya Siti Fatimah? Jawaban Nabi, beliau mengatakan begini. Qada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian tugas gini. Siti Fatimah itu ngurusi bikhidmah di dalam rumah, sementara Sayyidina Ali itu bi kharijil bait. Beliau yang ngurusi urusan luar rumah. Nah, dalam konteks itu awalnya pemahamannya adalah wong lanang kuwi nyambut gawe ning jaba, wong wedok ngurusi urusan di dalam rumah. Zaman berkembang, sekarang bekerja menghasilkan uang itu kan tidak harus keluar rumah,
bisa dari dalam rumah. Contohnya jualan online. Tapi aku dodolan online, dodolan baju rasa nganggo merek-merek barang. Bajunya bagus ya. Maksudnya iki yo apa? Oh, dodolan baju kok malah merek-merek. Yo ngono wong merek malah maksudnya barang. Live streaming. Oh, kalau saya dulu ketika menikah sama istri saya, ini saya loh ya, jangan salah persepsi. Lanjutkan terserah. Kalau saya dari saya susah, saya itu mengharamkan istri saya bekerja. Saya bilang sama istri saya, Bunda nggak usah kerja, di rumah saja. Loh kan ekonomi kita pas-pasan, terus percaya orang. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa itu tanggung jawab, baik sebagai imam sholat dan ibadah maupun sebagai imam ekonomi. Kamu nggak usah bekerja. Mulai saat ini kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Masya Allah. Saya nggak boleh istri bekerja. Alasannya gampang nih. Alasannya sederhana banget loh. Perempuan itu mohon maaf, dinafkahi setiap hari saja sama suami kadang-kadang masih berani. Oh, pokoknya lah so boleh duit dewe. Aku takut. Loh bener gak? Dinafkahi bendina loh rasanya. Begitu masanya. Karena perempuan itu multifungsi. Dalam satu keadaan bisa melakukan 4 aktivitas sekaligus. Tangannya umbah-umbah, sikile ngepel, nyusoni anak, cangkeme ngonae bojone. Itu hebatnya. Itu bukan kekurangan perempuan, itu kelebihan perempuan. Itu luar biasa. Multifungsi. Nah, maka saya melarang istri saya bekerja. Tapi bagaimana dengan Anda semuanya? Silakan mau kerja juga boleh. Apalagi kalau bisa kerja dari dalam Rumah. Betulan online kayak punya produk apa dijual kayak. Tapi lah yo kebetulan gue lah yo online barang. Malah COD kita banyak COD ke bahasannya. Ketemu ya dengan Arab. Hotel Neo yo kamar. Itu Mbak, hakikatnya boleh bekerja asalkan dia tahu tanggung jawabnya sebagai seorang perempuan. Jangan sampai seorang istri punya penghasilan lebih banyak daripada suami, kemudian dia berbuat aniaya dengan suami, semau-maunya dengan suami. Saoke-oke penghasilanmu, tetaplah kamu menjadi seorang makmum, bukan imam. Imam kui ngatur, makmum kui diatur. Tapi oke-oke saiki malah oke makmum ngatur imam. Oke ya tak? Baju ini ireng ya kok ya baju ini. Jadi boleh. Makanya saya bilang toh, kalau kamu punya pasangan kok suka ngatur, jangan panggil sayang, tapi panggil coach, pelatih. Oh ngatur. Gitu ya Mbak Bunga. Kok coach? Ya Mbak Bunga, tolong ngatur saya. Terima kasih Bu. Masya Allah. Oke. Mbak Bunga kayak. Ya lagi di mana? Itu Mbak yang jilbab hijau itu. Ih, gawe-gawe ya. Dirandeng. Mic-nya mana mic. Mic ini mic-nya nih Mbaknya yang baju jilbab hijau itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes. Namanya Agnes, anak gunung nerjang sembilan. Mau bertanya, Pak. Apa nih? Kalau seandainya Apa kamu begini? Pamer cincin gelang. Kamu gede cincin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena diam itu adalah emas. Maka yang nggak punya emas cukup. Iya. Kalau seandainya ada orang tua yang bilang udah nikah aja gitu. Kalau seandainya kita menjawab insya Allah kalau dapat jodoh yang baik akan menikah suatu saat,
nanti itu tergolong anak durhaka apa tidak menolak keinginan orang tua untuk menikah? Masya Allah. Ajal sama jodoh itu sama-sama rahasianya Allah. Jangan sampai kamu terbebani gara-gara ditanya kapan kamu nikah. Kalau boleh nakal, anak gak ditanya, kapan bapak mati? Biasanya foto-foto Biasanya bodoh-bodohnya tahu di sungkuman. Baik kapan rabi? Jawabannya baik kapan mati? Langsung samplot dia gitu. Boleh nggak seorang anak itu membantah orang tuanya? Boleh, tapi dengan kalimat yang baik, yang sopan, yang santun. Baik kapan rabi nduk? Insya Allah Pak, kalau sudah ketemu jodohnya, insya Allah pulau rabi. Wong rabi itu syaratnya namun kalih sinten. Dijadinya Gus, oh cuma marah-marah, kapan gue rabi? Ngapa tahun-tahun barang? Orang gue jodoh tahun-tahun. Rabi urusanku, saya ngerasa kayak aku. Tahun-tahun barang, itu buat orang no. Ya, dijawab yang bagus. Berarti kalau kayak gitu nggak durhaka sama orang tua? Enggak, apalagi kalau kamu sampai ngasih uang 1 juta, nyoba. Setiap hari. Oh, setiap hari, sugih sedina 1 juta ya. Kok laris gitu? Pokoknya kita berdebat dengan orang tua itu nggak boleh. Kalau kita harus menjawab dengan kalimat yang bagus saja. Fala taqulu ma ufin itu mohon maaf. Bahkan berdebat tentang sandal saja nggak boleh. Debunya saja nggak boleh. Kalau kita harus jawab, itu jawaban dengan yang sopan. Kalau bisa menghindari. Lawang tua si muni, diam saja. Menjadi pendengar yang baik. Ojo mewangsuli, ojo wangsuli. Karena pemikiran saya kerja kayak gini aja sudah dosa. Kalau seandainya ada keinginan orang tua kita mau. Lu kamu belum menikah? Janda. Oh janda. Wah, masuk. Apakah di belakang ada yang nyari janda? Adil ya. Bisa saja yang jomblo nggak usah malu. Tadi malam Abah bilang, wahai jomblo jangan malu karena besok di alam kubur yang ditanya siapa Tuhan bukan siapa jodohmu. Iya. Ternyata Mbak jawab yang baik. Insya Allah kamu bisa mengerti. Jangan marah-marah sama orang tua. Doakan mereka ya. 300.000 Mbak Agnes. Agnes. Agnes apa Agnes? Agnes. Karena Agnes bukan Agnes. Satu lagi terakhir. Terakhir mana? Oh coba. Mana kita? Siapa yang mau tanya? Oh, oh ini yang depan dulu, yang depan. Ayo, beda. Terakhir. Ya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa namanya? Nama saya Ati dari Banten. Siapa? Ati dari Banten. Ati. Satu komplek ini loh. Kok malah jokrok sama yang belakang itu nggak tahu kan? Atau pertanyaannya Mbak ini di belakang titiknya kamu itu. Nah, apa Mbak Ati pertanyaannya? Saya mau bertanya. Saya mau menjawab. Apa hukumnya suami mengizinkan istrinya kerja karaoke? Ini suami macam apa? Tapi ya, suaminya siapa itu? Oh, suaminya Ati. Oh, Ati masih punya suami. Gimana nih? Kayak dulu itu. Suamimu tahu? Karaoke itu kerjanya apa sih, dia tahu nggak? Oh tahu. Dan dia ikhlas. Iya, izinin. Suami macam apa Ferguson? Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu salah satu faktornya adalah dosa istri bisa menjadi penyebab dosa suami. Karena tanggung jawabnya terhadap pada suami.
Maka kenapa kok bentuk ketaatan dari orang tua pindah kepada suami? Kamu belum punya suami, taatmu kepada siapa dulu? Orang tua. Tapi begitu punya suami, taatnya tetap kepada orang tua apa kepada suami? Suami. Nah, itu artinya kalau suamimu nyuruh kamu bermaksiat, ya otomatis suamimu juga bertanggung jawab atas kemaksiatan. Makanya sebenarnya dalam bahasa taat itu ada dua, ada bahasa taat, ada bahasa hormat. Ketika suamimu memerintahkan kamu untuk maksiat, kamu sebenarnya tidak boleh taat, tapi tidak boleh menghilangkan rasa hormat. Kowe karaoke, bila perlu apa? Cekin. Ora, kowe karaoke, bila perlu lebih dari karaoke. COD. Apa nih? Kalau dalam konteks agama, kamu tidak boleh marah sama suamimu, tapi boleh menolak. Nggak bisa, Mas. Saya sebagai istri, saya tidak bisa melakukan itu. Tetapi tanpa menghilangkan rasa hormatmu kepada suami. Contohnya nggak dari sini lah. Kau nggak boleh pengajian sesuai-sesuai. Mau kok begini nyopet orang aku. Kita nggak boleh marah sama suami, tetap harus menolak perintah suami, tapi dengan cara yang baik. Itu namanya al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu lebih dahulukan daripada taat. Jadi kalau perintah maksiat itu boleh untuk, bahkan harus, bukan boleh, harus dihindari. Kok ada suami yang melakukan itu, ya otomatis dia menanggung dosanya juga. Apa yang kamu lakukan? Apanya? Kan tak kasih ilmunya, harusnya ditolak. Tapi dengan cara yang baik, tanpa harus marah-marah sama suami. Tetap menghormati dirinya sebagai suami, tapi tidak boleh mentaati perintahnya. Contoh ini bukan dosa nih, tapi kalimat al-hurmatu perminatoan. Gawe sarapan, Mas, monggo sarapan. Suaminya bilang, Mama aja sarapan dulu. Sebagai istri yang ngerti kalimat ini, hormat lebih diutamakan dibandingkan taat. Maka istri akan mengatakan, boten, yang sarapan jenengan dulu atau kita sarapan bareng. Itu kenapa dia, walaupun suaminya perintah kamu sarapan dulu, kan begitu dia menolak, kan berarti tidak taat. Tapi tidak taatnya itu karena hormat. Contohnya begini kan, saya kiainya Pak Bas, Pak Bas asal ngimami sholat, Bas, kau ngimami sholat subuh, boten abah mawon. Begitu dia bilang tidak, berarti dia tidak taat kepada perintah saya untuk ngimami sholat, tetapi tidak taatnya karena hormat. Makanya biasa tuh, monggo ngimami, karena saling menolak, karena itu hormat. Istri juga begitu, ayo di sarapan dicek, boten yang sarapan jenengan dulu saja. Jangan kok sabali, Mas sarapan, awakmu dicek deh, oke. Nah, itu model rokok. Pinter. Itu hati ya. Yes, untuk hati tambahilah. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Kamu tak kasih ini aja. Dolar bu, tak boleh isi berkah, duit berkah. Real. Tak boleh duit real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih 100 real, ini 450.000. Bisa keserah bu, saya masih pengajian lagi sama preman-preman di pondok umum. Tapi untuk bapak preman, kalau kamu merasa preman ya saya. Terima kasih. Abah tetap minta didoakan, mudah-mudahan Abah sehat, tetap kuat. Terima kasih kepada Mbak Uli dan kawan-kawan yang support konsumsi untuk malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Uli. Gue takut baca itu sama mana Bu ini. Oh. Tolong nomornya dijabri. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi abdi mahabbata wa ma'rifata. Ya Allah, hanya Engkaulah zat yang kami tuju, rindumu yang kami dambakan. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabb, pujian hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, kebesaran hanya milikmu. Kepadamu kami berpasrah, kepadamu kami menyerah, kepadamu kami bertawakal, dan kepadamu kami bertauhid ya Allah. Kami pasrahkan semua urusan kami hanya kepadamu ya Allah, dengan kalimat wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah zat yang maha memberi, yang mampu memberi dan mampu menolak, mampu mengangkat dan mampu menurunkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kekhilafan kami, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak perbuatan dosa yang kami lakukan, tapi tidak mengurangi rasa sayangmu kepada kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur, hambamu yang senantiasa mengingatmu baik dalam keadaan susah maupun senang, baik sendirian maupun bersama-sama ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.